Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Saya menyapa Bapak Ibu honorer Satuan Polisi Pamong Praja yang setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Demikian Bapak Ibu Satpol PP yang selalu setia melaksanakan tugas untuk melakukan kegiatan penertiban masyarakat. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer semuanya, Bapak Ibu honorer Satuan Polisi Pamung Praja selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan program pemerintah untuk menuntaskan honorer. Sebagaimana yang disepakati oleh Menpan RB bersama dengan DPR RI, bahwa honorer segera akan dituntaskan. Dalam arti, status honorer dihapus, dialihkan menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini ada satu informasi terbaru mengenai keberhasilan para honorer Satuan Polisi Pamung Praja, di mana hal ini juga sangat patut diapresiasi oleh pemerintah. Di sini disampaikan, Alhamdulillah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beri karpet merah untuk honorer Satuan Polisi Pamung Praja, status PNS dan P3K menanti. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, mari kita simak bersama. Apa kira-kira informasi terkini terkait dengan hal ini? Dan apa kira-kira arti pemberian karpet merah ini untuk Bapak Ibu honorer Satuan Polisi Pamung Praja yang diberikan oleh Menpan RB? Bapak Ibu, mari kita simak bersama sampai selesai. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Jakarta, russellnews.com. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas beri karpet merah untuk seluruh honorer, termasuk Satuan Polisi Pamung Praja berstatus non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Anas menegaskan penyelesaian tenaga honorer Satuan Polisi Pamung Praja menjadi salah satu yang diprioritaskan di tahun 2024, tahun depan. Penyelesaian pegawai non-ASN ini juga tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN yang baru. Pengangkatan honorer Satuan Polisi Pamung Praja ini menjadi pegawai negeri sipil dan P3K akan diberikan. Hanya saja, Menteri Anas menyebut pengangkatan ini dilakukan dua cara, yakni berdasarkan usia. Di mana honorer Satuan Polisi Pamung Praja yang berusia di bawah usia 35 tahun akan diberikan status sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Sementara yang lebih dari 35 tahun akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hanya saja, agar tidak menyalahi aturan, pengangkatan tenaga non-ASN Satuan Polisi Pamung Praja ini akan diatur dalam peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Menteri Anas mengakui keberadaan honorer masih sangat dibutuhkan, termasuk Satuan Polisi Pamung Praja pelaku atau selaku penegak perda. Jadi suatu hal yang wajar diapresiasi, diberi kesempatan diangkat menjadi ASN baik PNS maupun P3K 2024. Karena itulah banyaknya tenaga honorer yang memegang tugas vital di sektor pelayanan publik menjadi salah satu alasan ditundanya penghapusan tenaga honorer pada November 2023 menjadi Desember 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB menyampaikan satu penjelasan. Bila pemerintah memaksakan menghapus mereka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
dan surat edaran Menteri Pan-RB nomor B garing 165 garing M titik SM titik 02 titik 03 garing 2022, maka pelayanan publik di lingkungan pemerintah benar-benar akan terganggu. Semuanya kita evaluasi. Yang penting November 2023 tidak ada PHK massal untuk 2,3 juta tenaga honorer dulu. Kalau 2,3 juta honorer ini diberhentikan sebagaimana peraturan pemerintah tadi, pasti berdampak ke pelayanan publik, terang Anas selaku Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Lanjut Anas, akan ada ruang dalam mempermudah penyelesaian honorer hingga 2024 mendatang. Di antaranya dengan membuka skema baru dalam struktur aparatur sipil negara yang tak lagi terdiri dari PNS dan P3K, melainkan ada P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Oleh karena itu, ada usulan yang masih dibahas. Ada konsep penuh waktu dan paruh waktu nantinya. Misalnya teman-teman di Satuan Polisi Pamong Praja, kan dia nggak harus bekerja dari pagi sampai sore. Jangan-jangan seminggu cukup 3 kali, 4 kali. Begitu juga teman-teman di cleaning service. Hal ini sedang dirumuskan formulanya jelas Anas selaku Menpan RB. Sementara itu, skema pengangkatan P3K ini ditanggapi oleh Ketua Umum Ikatan Pagarbaya Nusantara IPBN, Raspati. Raspati sebelumnya memberikan apresiasi langkah Menpan RB perihal penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja. Tetapi Raspati berharap honorer Satuan Polisi Pamong Praja usia lebih dari 35 tahun diangkat menjadi P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu, perhatian pemerintah terhadap Bapak Ibu honorer, khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja. Informasi terkini, ada ketegasan tentang pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, di mana honorer Satpol yang usianya di bawah 35 tahun diangkat menjadi PNS, dan yang usianya di atas 35 tahun diangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K full time, bukan paruh waktu atau per time. Ini jelas Bapak Ibu pada informasi ini. PNS bukan harga mati buat kami, tetapi kalau P3K harus penuh waktu, harap Raspati. Ia pun meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah yang menjadi turunan Undang-Undang ASN dengan catatan isi peraturan pemerintah tersebut sebagai berikut. Pertama, seluruh yang sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kedua, memperhatikan usianya jangan sampai yang lebih tua malah tidak bisa menjadi ASN. Yang ketiga, masa pengabdiannya kepada pemerintah dimulai dari yang paling lama lanjut ke bawahnya. Diketahui, nasib honorer Satuan Polisi Pamong Praja hingga kini memang belum jelas. Rekrutmen PNS dan P3K di tahun 2023 tak mengakomodir untuk polisi penegak perda ini. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak memberikan formasi perekrutan aparatur sipil negara dan status P3K bagi Satuan Polisi Pamong Praja dengan alasan masih terganjal regulasi. Nah, tentunya dengan demikian berarti kita akan menunggu adanya regulasi. Di mana peraturan pemerintah atau Perpres, peraturan Presiden atau Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang jabatan P3K disebutkan P3K merupakan jabatan teknis yang bisa dilamar honorer maupun umum dengan ketentuan yang berlaku. Sementara Satuan Polisi Pamong Praja sendiri merupakan jabatan fungsional yang harus diisi oleh pegawai negeri sipil atau PNS. Selama peraturan Presiden ini belum dicabut atau direvisi, maka selama itu pula sulit bagi honorer Satuan Polisi Pamong Praja untuk diangkat jadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu, dan informasinya jelas bahwa honorer Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang pernah dibicarakan oleh pemerintah dulunya, maka para honorer Satuan Polisi Pamong Praja ini nantinya akan diberi kesempatan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status PNS maupun P3K
berdasarkan skala usia. Yang usianya di bawah 35 tahun diangkat PNS, dan usia di atas 35 tahun diangkat menjadi P3K penuh waktu. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.